Halo what's guys, kembali lagi bersama saya Tristan dari Indonesia. Dan nama saya Dawas Data. Kita akan menjelaskan tentang kerjasama di dalam kehidupan sosial kita. Pertama-tama kita akan membahas tentang kerjasama di bidang sosial politik. Kerjasama di bidang sosial politik itu termasuk dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan oleh permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa harus bekerja sama dalam perwakilan, permusyawaratan, bahkan perbedaan suku, bangsa, ras, dan antar golongan. Kedua, kita akan membahas tentang kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi itu termasuk dalam UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur oleh UUD 1945. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang ditentukan oleh UUD 1945. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang kerjasama dalam bidang sosial politik. Kerjasama dalam bidang sosial politik itu sebagai landasan kehidupan sosial politik masyarakat ke Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan ekonomi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah, permusyawaratan, memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan perseorangan dan golongan sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan, dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya kesederajatan atau persamaan dalam perbedaan. Permusyawaratan adalah suatu tata cara kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebebasan pendapat atau mufakat.
Kedua, kita akan menjelaskan tentang kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, pajak dan pungutan bersifat memaksa dalam keperluan negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Kemudian pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Sebagai badan usaha koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara yang akan dijelaskan oleh Dermawan Sidarta. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa di setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara bagi bangsa Indonesia. Bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Kesadaran membela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945 dalam
menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang dipanggungkan. Yang keempat adalah kerjasama antar umat beragama yang dijelaskan kembali oleh Dermawan Sudesta. Pasal ayat 29 ayat 2 Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat, menghormati dan toleransi. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. 1. Saling menghormati umat sesama dan berbeda agama. 2. Saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. 3. Saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Setiap warga negara harus dihindari sikap tidak terpuji seperti bawah ini. 1. Sifat fanatik semipit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. 2. Individualis, yaitu sikap yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. 3. Sikap eksklusifisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial dari masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, ada istiadat dan agama dan bahasa daerah. 4. Sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukaan yang berlebihan. Sekarang coba. Gak dosa kok. Ya, kamu udah baca dulu. Belum nih. Ayo kita baca. Cek, aku mau tahu dulu kegunaan bayar pajak itu apa? Gunaannya Ya. untuk tadi Nah, sama Pak, bayar pajak kan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Pasal 23A. Betul. Yang berbunyi apa tuh? Kalau boleh tahu. pajak dan pemungutan bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.